Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik 1, subtema 3, pembelajaran 1. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Siapa yang tahu artinya? Ya, siapa yang rajin, maka ia akan menjadi pandai, dan siapa yang berhemat, maka ia akan menjadi kaya. Oke anak-anak, materi hari ini ada 2 bagian. Yang pertama, kita akan membuat cerita berdasarkan gambar, dan yang kedua, menentukan ide pokok. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat sebuah cerita berdasarkan gambar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tanah liat yang kemudian diproses ya menjadi sebuah seperti ini, seperti kendi. Kemudian hasil akhirnya adalah ini. Kira-kira cerita seperti apa yang akan nanti kalian buat? Nah, sebelum kalian membuat cerita, kalian harus ingat dulu bagaimana langkah dalam membuat sebuah cerita berdasarkan gambar. Langkah dalam membuat cerita, yang pertama, amati dengan cermat gambar yang akan kita buat cerita. Yang kedua, tentukan ide pokok pada masing-masing gambar. Terakhir, kembangkan ide pokok yang sudah kalian buat menjadi sebuah paragraf. Oke, silakan membuat cerita berdasarkan gambar yang ada di samping ini. Ya, cerita minimal 3 paragraf. Bisa ya? Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk sebagai pencerahan atau sebagai inspirasi di dalam kalian membuat cerita, kita baca yuk. Oke, kita akan baca Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di sebuah pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan yang purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Adulyang, Duko Rubaru, Yangkatan, Yangean,
Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Pangorek atau pengerok sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Pangabuan, tempat abu. Panompal, alat menyisihkan abu dari pembakaran. Werkower, galah berujung kawat lengkung. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Pungku, pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Menyiapkan bahan berupa tanah liat, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambungkan dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas.
Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, anak-anak, kalian sekarang tinggal mencari ide pokok dari paragraf yang ada pada bacaan Gerabah dari Pulau Madura. Masih ingat kan bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, sudah yakin kalian masih ingat bagaimana cara untuk menentukan ide pokok. Coba sebagai contohnya ya, di paragraf 1. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon juga sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Ya, apa itu ide pokoknya untuk di paragraf 1? Ya, benar sekali. Yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, sekarang tinggal kalian menentukan ide pokok dari paragraf kedua, 3, keempat, sampai selesai. Bisa ya? Ustazah tunggu ide pokok dan ceritanya sampai hari Sabtu jam 4 sore. Alhamdulillah, demikian materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.